Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muh Pandoyo, guru fisika di SMA Asam Al Azhar 7 Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah, yang sekaligus mahasiswa dalam jabatan PPG LPTK Universitas Mataram, NIM PPG E1Q222021. Pada tanggal 13 Juni 2023 akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran dengan tema energi alternatif terbarukan. Demikian video praktik pembelajaran dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji bagi Allah, salam dan salawat tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta para sahabat, keluarga dan umatnya. Bagaimana kabar pagi ini anak-anak? Alhamdulillah, terima kasih. Kita kembali ketemu di kelas fisika bersama Pak Pandoyo, di mana nanti kita akan belajar seru pada pagi hari ini tentang energi terbarukan. Sebelumnya mari kita ikrar dan doa pagi. Dipersilahkan. Sikap ikrar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah. Raditu billahi rabba. Raditu billahi rabba. Aku rela bertuhan Allah. Aku rela bertuhan Allah. Wabil islami dina. Wabil islami dina. Dan aku rela beragama Islam. Dan aku rela beragama Islam. Wabim Muhammadin nabiyya wa rasulah. Wabi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Dan aku rela bernabi Muhammad. Dan aku rela bernabi Muhammad. Wabil Qur'ani imama wa hakama. Wabil Qur'ani imama wa hakama. Dan aku rela berkitab suci Al-Quran. Dan aku rela berkitab suci Al-Quran. Rabbi zidni ilma. Rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahilah ilmuku. Ya Allah, tambahilah ilmuku. Warzuqni fahma. Warzuqni fahma. Dan pertinggilah kecerdasanku. Dan pertinggilah kecerdasanku. Doa untuk kedua orang tua. Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Sayangilah keduanya seperti mereka menyayangiku di waktu kecil. Amin. Terima kasih Mas Danu. Silahkan. Sudah kita mulai dengan ikrar dan kita tambahkan dengan keberkahan pagi hari ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, hari ini apakah ada yang absen? Alhamdulillah. Alhamdulillah tidak. Ya, alhamdulillah karena nikmat sehat adalah nikmat yang sempurna. Silahkan untuk disiapkan segala sesuatu yang berkaitan pembelajaran kita hari ini dari iPad, dari laptop, dari buku agar akan melancarkan kegiatan belajar mengajar pada pagi hari ini. Pak Pandoyo terinspirasi dua tokoh besar Indonesia, yang satu adalah Kiai Haji Abdullah Gimnastiar yang beliau menyampaikan mempersembahkan sesuatu yang bermakna bagi dunia dan berarti bagi akhirat. Ya, artinya bagaimana setiap aktivitas kita di dunia ini berimplikasi untuk akhirat kita. Ya, mungkin kita hakikatnya adalah belajar, tetapi sesungguhnya itu adalah ibadah. Nah, demikian itu yang disampaikan oleh Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Yang kedua, mungkin kita tidak asing, Andrea Hirata. Mungkin sudah banyak yang baca novelnya ya, tentang Laskar Pelangi, Sang Pemimpi, ya, bahwa Andrea Hirata ya menyampaikan bermimpilah, niscaya Tuhan akan memeluk mimpi-mimpimu. Ya, janganlah kalian untuk berhenti untuk bermimpi atau punya impian. Ya, siapa tahu kalian
ingin kuliah di Amsterdam ya, kalian ingin kuliah di Hamburg namanya, nah itu adalah bagian impian-impian agar kalian menjadi agen-agen muslim yang baik di tempat sana. Oke, kita cek fokus dulu ya untuk bermain color game ya. Nah, semoga semuanya ini nggak ada yang buta warna ya. Alhamdulillah ya, karena ini semua calon-calon dokter ya. Karena kalau dokter tidak boleh buta warna ya. Cek dulu, ini warna apa ini? Oh, berarti udah benar. Oke, next. Biru, next. Oke. Kita bermain sebentar untuk nanti silahkan sebutkan warnanya ya. Ya, warnanya jangan tulisannya. Ya. Sudah siap? Oke, warna apa ini? Merah. Oke, alhamdulillah. Next. Kuning. Next. Hijau. Next. Biru. Alhamdulillah. Merah. Kuning. Next. Hijau. Next. Biru. Next. Merah. Next. Biru. Next. Hijau. Next. Kuning. Next. Hijau. Next. Biru. Next. Merah. Biru. Hijau. Kuning. Merah. Alhamdulillah. Berarti masih sehat semuanya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, berarti kalian masih sehat semuanya. Untuk mata kita patut bersyukur kepada Allah SWT. Oke, sebelumnya ya, sebelum kita ke materi hari ini ya, materi kita adalah energi terbarukan ya. Ya, jadi energi terbarukan, maka sebelum belajar ke energi terbarukan, maka kita bicara tentang materi prasyarat kita tentang transformasi energi atau perubahan bentuk energi. Ya. Contohnya, umpamanya kalian punya TV ya, punya TV di rumah. Kalau TV sedang dilihat atau kita melihat TV, berarti perubahan energi yang terjadi di TV apa? Listrik ke cahaya, apalagi? Suara, apalagi? Panas. Oke. Kemudian kalian punya AC ya di rumah? Ya, ini juga AC. AC berarti kalau perubahan energinya apa? Listrik ke panas. Apa? Energi apa? Kalau dari AC? Gerak. Ya, gerak ya. Ya, karena dari listrik ke gerak, atau kipas angin ya sama ya, berarti listrik ke gerak ya. Jadi beberapa energi termasuk kalian yang hari ini mungkin ada yang nyepeda atau aktivitas, nah itu juga sama, perubahan energi dari makanan kita berarti energi kimia ya, kemudian jadi energi-energi yang kita lakukan bersama termasuk otot dan sebagainya. Kita lihat dulu video tentang bagaimana konsumsi energi di Indonesia ya. Materi kita adalah energi terbarukan ya. Ya, jadi energi terbarukan, maka sebelum belajar ke energi terbarukan, maka kita bicara tentang materi prasyarat kita tentang transformasi energi atau perubahan bentuk energi. Ya. Contohnya, umpamanya kalian punya TV ya, punya TV di rumah. Kalau TV sedang dilihat atau kita melihat TV, berarti perubahan energi yang terjadi di TV apa? Listrik ke cahaya, apalagi? Suara, apalagi? Panas. Oke. Kemudian kalian punya AC ya di rumah? Ya, ini juga AC. AC berarti kalau perubahan energinya apa? Listrik ke panas. Apa? Energi apa?
Kalau dari AC? Gerak. Ya, gerak ya. Ya, karena dari listrik ke gerak atau kipas angin ya sama ya. Jadi listrik ke gerak. Ya. Jadi beberapa energi termasuk kalian yang hari ini mungkin ada yang sepeda atau aktivitas, nah itu juga sama, perubahan energi dari makanan kita, berarti energi kimia ya. Kemudian jadi energi-energi yang kita lakukan bersama termasuk otot dan sebagainya. Kita lihat dulu video tentang bagaimana konsumsi energi di Indonesia ya. This is the energy consumption source. By consumptions, the maturity is for transportation. So it's very important to shift the transportations from non-renewable into renewable energy sources. And secondly, on industry, 38%, while household 15%. Oke, anak-anak, kita akan lihat tentang video material nuklir ya, di mana material nuklir adalah salah satu sumber energi di dunia hari ini. Hey Homo Kids. Material apa sih paling mahal menurut kamu di dunia ini? Emas? Iya, emas ini seringkali dianggap material paling mahal karena menjadi incaran banyak orang sejak berabad-abad lalu. Ternyata, ada yang jauh lebih mahal dari itu kok guys. Mau tahu apa aja? Yuk langsung disimak sampai habis. Kita mulai dari material berbentuk rempah yang belakangan ini sangat populer di dunia, yaitu saffron alias kuma-kuma. Nah, saffron ini adalah putik dari bunga Crocus sativus dan digunakan sebagai obat berbagai macam penyakit. Tapi bukan hanya itu yang membuatnya mahal kok guys, melainkan karena proses panennya yang terbilang cukup susah. Para petani itu harus memanen pakai tangan sendiri dengan sangat hati-hati untuk mendapatkan lembaran halus mirip benang dari setiap bunga. Panennya pun harus dilakukan pagi-pagi banget sebab cahaya matahari bisa mengubah kandungannya. Terus nih, karena cuma tumbuh di beberapa wilayah, jadi gak heran kalau harganya itu mahal, bisa mencapai Rp250.000 per gramnya. Yang cuma berisi sekitar 50 helai lah, mahir kan? Selanjutnya ada platinum atau platina. Kamu mungkin sering mendengarnya bersanding dengan simbol status yang tinggi seperti medali platinum, platinum debit card, atau platinum credit card. Tapi sebenarnya bentuknya kayak apa sih? Eits, jangan sampai kamu samakan sama emas putih atau perak ya. Soalnya platinum itu jauh bedanya meski ya warnanya agak mirip. Tapi platinum lah material paling top nih di antara ketiganya. Warnanya putih menyilaukan, sangat padat, lebih tahan terhadap korosi. Pokoknya paling kuat dan bagus jika dijadikan perhiasan dan sangat mahal harganya. Bisa mencapai Rp450.000 per gramnya. Siapa nih yang punya perhiasan berbahan platinum di rumahnya? Berikutnya ada yang udah kita bahas pada awal tadi nih, emas. Yang ini sih semua orang juga udah pada tahu ya, bahkan semua orang mungkin punya di rumah. Selain jadi perhiasan, bisa juga dijadikan sebagai aset yang mudah digadai atau dijual saat butuh duit mendadak. Nah, dalam tabel periodik, emas ini disimbolkan dengan AU, singkatan dari aurum yang berarti pancaran sinar matahari. Emas ini memiliki sifat yang lunak sehingga mudah ditempa, mengkilap, berwarna kuning, dan berat. Disebut sebagai logam mulia karakter emas yang tidak reaktif dan tahan terhadap korosi maupun oksidasi, dan sudah bereaksi dengan asap. Makanya, harganya cukup tinggi dibanding logam jenis lainnya yang terdapat di bumi. Kurang lebih sekitar Rp750.000 per gramnya untuk saat ini. Sobat cuan udah punya tabungan emas berapa gram nih? Ada yang lebih mahal? Oh, masih banyak. Plutonium ini punya harga lebih tinggi loh ternyata daripada emas. Di
Diambil dari nama sebuah planet yaitu Pluto, material ini memiliki lambang PU dalam tabel periodik. Berwarna putih keperakan, tapi kalau udah terpapar udara bebas nih, warnanya berubah jadi kusam kelabu. Plutonium ini dicari untuk digunakan sebagai senjata nuklir atau reaktor nuklir. Bayangin aja nih, 1 kilogram plutonium ini bisa menghasilkan ledakan yang sebanding dengan 20.000 ton bahan. Oke, anak-anak, tadi kita sudah lihat video tentang material nuklir ya. Ternyata walaupun kecil ya bentuknya ya, zatnya, tetapi luar biasa manfaatnya ketika dipakai untuk kemaslahatan atau bermanfaat manusia. Kita teringat di surah Al-Zalzalah ini ya. Mungkin Mas Karel bisa dibacakan. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Artinya, barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya pula. Surah Al-Zalzalah ayat 7-8. Ya, bahwa sesuatu yang kecil itu pasti akan dilihat oleh Allah SWT, termasuk zarrah ya. Dalam hal ini mungkin bisa dikatakan atom ya, sebagaimana tadi material nuklir yang dipunyai manusia hari ini adalah sesuatu yang kecil ya. Itu saja Allah akan bisa melihatnya. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini adalah dengan problem based learning, siswa mampu menganalisis keterbatasan sumber energi dan dampaknya dengan tepat di lingkungan sekitar seperti biomasa, wind turbine ya, kemudian mikrohidro, sel surya dan sebagainya. Indikatornya bahwa keterampilan berpikir yang perlu dikuasai siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran meliputi memprediksi masalah energi yang penting bagi masyarakat modern dan dampaknya dalam kehidupan, mengidentifikasi sumber energi alternatif dengan benar, yang terakhir mendeskripsikan energi alternatif terbarukan seperti energi tenaga surya atau tenaga angin atau air dengan tepat. Skenario pembelajaran yang akan kita lakukan pada pagi hari ini, kita mulai dengan pendahuluan persepsi, kemudian motivasi. Alhamdulillah kita sudah melakukan ikrar, video, dan integrasi iman. Kemudian nanti akan ada diskusi kelompok dan presentasi kelompok, dan di akhir akan dilakukan penilaian post-test, sikap dan keterampilan dengan kuisis yang akan kita lakukan bersama-sama. Oke, pada kesempatan pagi ini kita akan dibagi di dalam kelompok ya, dimana nanti sebagai leader nanti Kak Kalista, Ayesa, Atkia, Alia dan Aisyah. Kemudian kelompok Kak Gesta, Fabian, Danu, Karel dan Chandra. Oke, silahkan bisa dibuka Google Drive-nya, bisa dibaca tentang artikel Republik Indonesia kena krisis energi, aneh kalau sampai kejadian. Nah, silahkan bisa dibaca terlebih dahulu di Google Drive tentang artikel hari ini. Setelah itu nanti bagaimana tanggapan, komentar teman-teman semua terkait artikel ini. Oke, setelah membaca artikel hari ini ya, tadi sudah kita share, bisa dilihat di Google Drive. Kira-kira apa komentar dan tanggapan kamu? Baik, berdasarkan data BP Statistical Review 2021, Republik Indonesia merupakan pemilik cadangan batu bara terbesar ke-7 di dunia, yakni mencapai 34,87 miliar ton. Dan status per Juli 2020 mencapai 148,7 miliar ton dengan cadangan 39,56 miliar ton. Namun, di Indonesia hanya memanfaatkan sebesar 137,5 juta ton yang mayoritas sebagai PLTU dan sisanya diekspor. Terima kasih. Ini yang pertama tentang batu bara. Kemudian yang selanjutnya tentang gas alam. Dalam artikel yang sudah saya baca, gas alam masih tersedia hingga 19,9 tahun ke depan tanpa adanya penemuan cadangan baru. Gas alam sendiri sudah dimanfaatkan dalam berbagai bidang, seperti di bidang industri, kelistrikan, pupuk, dan masih banyak lagi. Oke, terima kasih. Kita beri plus tentang gas alam. Terima kasih. Artinya luar biasa manfaat gas alam.
Oke, selanjutnya yang ketiga tentang listrik ya. Bagaimana tanggapan kamu tentang artikel di dalamnya tentang listrik? Silahkan. Yang pasti saat ini kondisi listrik lebih dari cukup sampai akhir tahun. Juga tidak akan ada kenaikan tarif dan insya Allah sampai akhir tahun subsektor dari sisi pasokan dari kesiapan kapasitas terinstal sudah lebih dari cukup. Oke, terima kasih. Ya, terakhir komentar tentang energi terbarukan dari artikel. Silahkan. Meski memiliki cadangan yang besar, sayangnya apa yang dimiliki Indonesia ini belum dimanfaatkan secara maksimal. Buktinya kapasitas terpasang PLTP di Indonesia hingga 2020 baru mencapai 2130,7 MW atau baru 8,9% dari sumber daya yang tersisa. Saya akan bagikan kelompok 1 dan kelompok 2 untuk LKPD. Silahkan Kak Gesta dan juga Kak Kalista. Silahkan bisa dibuka untuk LKPD-nya tentang yang pertama, bagaimana konsumsi masyarakat modern dewasa ini, ya, apakah naik atau turun? Kemudian explain your reason, jelaskan alasanmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, kali ini kelompok saya akan menjelaskan atau belajar bareng-bareng nih tentang energi bayu. Nah, jadi RI itu punya potensi 978 atau 928 megawatt tenaga angin. Nih, potensinya sampai 60,6 megawatt dari energi bayu harapan baru. Itu potensi energi bayu di Indonesia. Lanjut. Kelebihan dan kekurangan energi bayu. Kelebihannya adalah sumber energi terbarukan. Jadi gampang lah carinya. Terus kelebihannya ramah lingkungan dan biaya produksi listrik sangat rendah. Jadi aman buat Indonesia lah. Terus kekurangannya itu output energi tidak dapat diprediksi. Jauh dari sumber beban, mengganggu habitat setempat, output energinya rendah, butuh backup plan atau storage, biaya kapitalnya tinggi. Oke, kita beri aplaus terlebih dahulu atas presentasinya. Oke, terima kasih. Luar biasa energi bayu yang ditawarkan ya, inspirasi tadi judulnya tagline-nya energi bayu harapan baru. Oke. Dari sekian slide yang dipresentasikan dari kelompok Kalista yang dengan tema yang berbeda, apakah akan ada pertanyaan, sanggahan, tanggapan? Dipersilahkan. Saya izin bertanya untuk kelompok. Jadi energi bayu di Indonesia ini kan lebih banyak kekurangannya dibanding kelebihannya. Apalagi menurut beberapa artikel yang saya baca, energi bayu ini diletakkan di pinggiran pantai, sehingga mengganggu orang-orang pantai karena berisik. Lalu apakah ini tetap efektif ada di Indonesia? Terima kasih. Baik teman-teman, selanjutnya dari kelompok saya akan menerangkan tentang energi tenaga surya. Tenaga surya itu adalah sebuah konversi energi dari sinar surya menjadi listrik secara langsung memakai fotovoltaik. PV secara tidak langsung memakai tenaga surya terkonsentrasi atau kombinasi keduanya. Lalu PLTS Minahasa adalah salah satu contoh dari penerapan energi surya.
yaitu merupakan ladang panel surya terbesar ini setiap harinya menyalurkan listrik mencapai 15 MW. Lalu berikut adalah kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya adalah mampu menghemat listrik, lalu kekurangannya adalah biaya investasi awal relatif mahal, lalu listrik yang dihasilkan sangat bergantung dengan cuaca. Dari penjelasan tadi, saya ada pertanyaan, apa yang terjadi kalau Indonesia memasuki musim penghujan? Jarang terdapat cahaya matahari. Nah, jadi sekiranya bagaimana? Kami tambahkan beberapa informasi tentang energi terbarukan ya, menjadi inspirasi kita yang ke depan mau tidak mau kita akan menjadi generasi penerus negeri yang harus memanfaatkan dan memikirkan bagaimana energi terbarukan bisa optimal ya, di mana energi terbarukan kita sebenarnya masih banyak lagi ya, ada angin ya, kemudian matahari, kemudian panas hujan, panas bumi, dan air pasang ya. Jadi ada 8 energi terbarukan yang masih bisa kita optimalkan ya, tadi yang sudah disampaikan tentang angin dan juga tentang matahari. Masih ada biofuel, biomasa, panas bumi, tenaga air yang sudah selama ini kita pakai, gelombang laut, pasang surut air laut ya. Potensinya luar biasa ya. Jadi ada 10 negara dengan peringkat energi listrik terbesar dari panas bumi, dan sebenarnya Indonesia termasuk nomor 2 di dunia untuk panas bumi geotermal ya. Artinya peluang kita masih sangat banyak sekali yang kita bisa manfaatkan, dan baru 15% pemanfaatan energi terbarukan ya, masih ada 85% yang kita bisa optimalkan ya. Bahwa sekian banyak ini sebenarnya adalah potensi kita untuk mengembangkan energi terbarukan yang ada di Indonesia. Tinggal kita mau atau tidak, kita mau akan melakukan penelitian atau tidak ya. Jadi sekalianlah yang akan menjadi pundak-pundak para pendiri bangsa untuk bagaimana mengoptimalkan energi terbarukan Indonesia ya, dimana luar biasa bahwa kita masih punya banyak ya tentang prosentase energi terbarukan yang bisa dimanfaatkan ya. Di matahari ya baru dimanfaatkan 0,04 ya, angin baru 0,01 tadi ya, luar biasa, potensinya bisa sampai 60 megawatt ya. Kemudian air jelas, kemudian panas bumi tadi nomor 2 di dunia, potensinya bisa 29 megawatt ya, kemudian bioenergi bisa 32 megawatt. Saya Pak. Ya, silakan Karel. Kesimpulannya tuh energi terbarukan tuh nggak akan habis. Jadi intinya bahwa kita solusinya adalah energi terbarukan, sepakat ya? Oke, memang mau tidak mau ke depan ya, terima kasih Karel, bahwa energi terbarukan akan menjadi solusi buat krisis energi di masa yang akan datang. Terima kasih, good job, applause buat kita semuanya. Nah, dan mau tidak mau harus terpilih kelompok yang luar biasa pada hari ini untuk menjadi kelompok yang terbaik. Dan Pak Pandoyo melihat kelompok energi surya yang luar biasa pada kesempatan kali ini. Silakan bisa dibagi. Oke, apakah kalian bahagia hari ini? Oke, setelah pembelajaran kali ini seperti apa perasaan kalian? Alhamdulillah, luar biasa. Maka luar biasa, terima kasih perhatian dan fokus teman-teman. Ke depan beberapa hal yang nanti kita bisa buat projectnya ya. Jadi next project untuk ke depan, setelah tadi inspirasinya ada inspirasi untuk beberapa energi,
perlunya kita untuk membuat ya proyek-proyek ya, walaupun mungkin sekedar skala lab ya, termasuk bagaimana solar energy atau energi surya, tenaga angin maupun mikrohidro. Harapannya nanti masing-masing kelompok pertemuan mendatang akan membuat ya simple project untuk masing-masing energi. Alhamdulillah pertemuan pagi hari ini luar biasa dan terima kasih perhatian teman-teman. Sebelum kita akhiri, mari kita tutup dengan doa belajar dan juga surah Al-Asr agar kita mendapatkan keberkahan waktu. Abata Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinaba. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Terima kasih. Mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.